Kristus Tuhan. Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari sama-sama katakan, sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tanganmu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Boleh angkat kedua tanganmu saudara, katakan pujian ini. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Panggil namanya Yesus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Agungkan Dia yang bangkit dan hidup pada sore hari ini saudara. Yesus, Kau berikan hidupmu Tuhan. We thank
Raja mulia dan maka jiwa kami memujamu, maka jiwa memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Katakan tiada satupun, tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, mari gereja Tuhan katakan tiada satupun yang
yang lumpuh. Engkau Tuhan, Dia bangkit hari ini saudara. Raja, ada kuasa dalam kebangkitannya. Come on say, maka jiwa Yesus Kristus Raja. Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhanku tiga yang bangkit dalam Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia, mulia dan luhur, berkuat bagiku. Say it louder, God. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kasih tepuk tangan yang tinggi bagi nama Tuhan saudara. Boleh sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu saudara. Tinggi tanganmu, mari sama-sama angkat kedua tinggi tanganmu pada sore hari ini saudara. Syakayaralabayaralabayaralabayaralaba. Kami terima Tuhan kuasa kemenangan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Engkau yang bangkit bagi setiap kami. Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat dan mengampuni setiap kami Tuhan Yesus. Hiaralabanaya sakayaralabayaralabayaralabayaralabayaralaba. Hiaralabanaya sikiyaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralaba. Hiaralabanaya sakayaralabayaralabayaralabayaralabayaralaba. Hiaralabanaya sikiyaralabayaralabayaralabayaralaba. Engkau yang menyembuhkan sakit kami. Engkau yang memanggil kami kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang Kau beri. Terima kasih buat anugerah yang Engkau beri. Jiwa kami
tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan, saudara. Berikan tepuk tangan di atas kepala bagi nama Tuhan. Boleh angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi sekali lagi, saudara. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk dan memberi. Lebih lagi katakan, saudara, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak Engkau Tuhan berjaya. Mari saudara sendiri katakan, Engkaulah dan memerintah untuk selamanya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan mari saudara sendiri katakan, ku tinggikan
kita berdoa. Oramata sekenala kuriada badakana mal sekenala adana. Orabata karala basekenala kunda tarala anahantaya. Ya nama saya la bakara bakara natu karala basekena. Indah harano tari alamanda karala ba. Sore menjelang malam hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Karena kami tahu kami orang-orang yang sangat disayang Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Dan sore hari ini kami merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan-Mu yang memberikan harapan baru, masa depan bagi setiap kami jemaat di tempat ini Tuhan. Kami tahu kami berharga, kami tahu kami mulia, kami tahu kami biji matanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kami rindukan di tempat ini Tuhan, kehadiran-Mu yang dahsyat melawat setiap kami. Hadirat-Mu yang kuat turun di tempat ini. Kami tidak inginkan ibadah kami, ibadah yang biasa-biasa saja, tapi penuh urapan Tuhan, penuh hadirat Tuhan, penuh lawatan Tuhan yang kuat, yang pekat di tempat ini. Sehingga setiap kami yang ada di tempat ini, apapun masalah kami, lewat kemenangan-Mu, lewat kebangkitan-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, bahkan yang terikat dilepaskan. Kami akan melihat ketika jemaat-Mu pulang, mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengalami Tuhan yang dahsyat. Dan sore hari ini dalam ibadah kami rindukan setiap jiwa yang ada di tempat ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara otentik. Kami rindukan di tempat ini lawatan yang dahsyat terjadi Tuhan. Terima kasih. Kami angkat tangan sore ini Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, WL singer, imam-imam musik, bahkan multimedia, setiap pelayan-pelayan Tuhan, pendoa Tuhan. Urapan-Mu terus ada atas setiap mereka, sehingga ketika mereka menyampaikan, ketika mereka melayani pekerjaan-Mu di tempat ini, kami akan melihat kuasa yang dahsyat terimpartasi bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan setiap jemaat tempat ini pun akan mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Terima kasih. Kami juga angkat tangan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau curahkan roh hikmat-Mu yang tanpa batas, yang unlimited itu kepada hamba-Mu, sehingga setiap perkataannya bisa menyentuh kedalaman hati setiap jemaat di tempat ini, dan mereka boleh diubahkan oleh kuasa kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga angkat tangan bagi Indonesia. Kami perkatakan, Shalom Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atasmu. Kami percaya Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Indonesia ada dalam pikirannya Tuhan, ada dalam hatinya Tuhan. Kami tahu Indonesia disayang oleh Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun dengan dahsyat atas pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah dikuasai oleh roh takut akan Tuhan. Dan kami mau melihat Indonesia bangkit, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia mengalami transformasi, Indonesia mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah ya Roh Kudus. Kami mengundang Engkau dengan penuh rasa hormat hadir di sini. Kuasai ibadah kami, karena ini ibadah-Mu. Kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan, penghormatan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Umat yang lebih dari pemenang, mari kasih tepuk tangan di atas kepala bagi nama Tuhan. Selamat Paskah saudara. Boleh tos kiri kanan depan belakangnya katakan selamat Paskah. Tuhan bangkit bagi saya dan saudara, katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Anak Allah, Yesus namanya.
jadi berarti setelah dia hidup. Katakan anak Allah, come on. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong
Boleh sekali lagi saudara, come on say, alami. One more time, alami anugerahnya. Dia yang berkuasa, Kau yang percaya, terus semesta agunglah kebangkitanmu, bisa terjadi, junjung kasih anugerahmu, engkau berubah. Angkat tangannya, curah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Katakan haleluya. Umat yang lebih dari pemenang, tepuk tangannya tanpa musik di atas kepala saudara. Sambil suarakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di kesempatan sore hari ini, kami rindu mengenal adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI ICC. Boleh lambaikan tangannya. Saya lihat banyak anak muda di tempat ini. Anak muda suarakan wow. Adakah yang baru pertama kali beribadah di GBI ICC? Wow, semua jemaat yang setia, amin saudara. Yang setia saya boleh dengar tepuk tangannya sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi saudara. Sebab ini saatnya kita untuk memberi, haleluya. Saya undang pelayan-pelayan untuk menjalankan persembahan. Sama-sama kita satu dalam doa saudara. Mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Hari yang bersuka cita bagi setiap kami. Sebab Engkau memberikan kami pengharapan Tuhan. Kekal selama-lamanya. Kami terus nanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami terus mau hidup berkenan dalam-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Sucikan, kuduskan, layakan. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu memberkati kami. Tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk memberi, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Jesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari sama-sama terus katakan pujian ini saudara. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat
Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1:8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke surga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8:29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan yang ketiga, selamat dengan sempurna.
Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas, di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh, seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikuti Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama-sama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak kita semua untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapat upah di sorga. Yang mau katakan amin. Yang ketiga mengenai keselamatan. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita. Agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi. Maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri.
tambahkan lagi dengan ketekunan, tambahkan lagi dengan kesalehan, yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip benar doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street,
yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu, hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya! Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia baptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa,
maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan katakan bersama saya, amin. Bahasa roh atau bahasa lidah dalam Alkitab dituliskan di 1 Korintus 14, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, dan Kisah Para Rasul 19. Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa roh atau bahasa lidah dalam bahasa Greka disebutkan dengan glosa. Ada 3 macam bahasa roh atau bahasa lidah. Yaitu yang pertama, bahasa roh yang harus diterjemahkan atau ditafsirkan supaya mengerti. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan 28. Yang kedua, bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan karena memang hanya Allah yang mengerti artinya. Ini adalah penyembahan dalam roh. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4, Kisah 10 ayat 46, Kisah 19 ayat 6. Yang ketiga, bahasa roh yang diterjemahkan oleh Allah sendiri, sehingga dimengerti oleh orang yang mendengarnya dalam bahasa yang dimengerti. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Kesimpulan yang ketiga, bahasa roh atau bahasa lidah bisa diucapkan di mana saja. Artinya bisa di rumah, di kebaktian umum, di kebaktian doa, kul, dan di mana saja kita berada. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40 berkata, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Memasuki tahun 2026, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tuhan memberikan visi kepada gerejanya bahwa tahun 2033 adalah target untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang terjadi pada tahun 2026 ini? Pesan yang Tuhan sampaikan sejak tahun 2025 tentang kondisi global yang tidak sedang baik-baik saja akan terjadi lebih dahsyat pada tahun 2026 ini. Tahun 2026 tahun yang penuh ketidakpastian. Tahun di mana peperangan, bencana alam, krisis ekonomi yang makin hebat. Tahun di mana keadaan akan semakin sukar. Ke depan ini kita memasuki tahun yang berbeda. Tuhan berpesan melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, doa. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Banyak berdoa dalam roh, artinya banyak berbahasa roh. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama saya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkanlah
Tuhan, hamba berdoa buat anak-anakmu yang belum berbahasa roh. Tuhan, mereka angkat tangan di hadapan Tuhan. Berikan mereka bahasa-bahasa yang baru ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Terima. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan lain. Ya Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau ya Aba. Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau memikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Bapa terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Introspeksi. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan untuk diselesaikan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya. Ampuni. Ampuni Tuhan. Ampuni. Aku melihat anak-anak yang minta ampun padamu ya Tuhan. Ampuni. Ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Layakkan kami. Makasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutrakan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Bapa terima kasih. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.